Halo Sobat Budaya, kali ini kita akan berbicara tentang COVID-19 dan solusi pengobatan tradisional. COVID-19 atau virus corona, virus yang menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan beberapa hal pada tubuh kita, seperti sesak napas, demam tinggi, batuk, tenggorokan kering, dan lain-lain. Kasus pertama di Indonesia terjadi di Jakarta, diumumkan oleh Presiden pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2020. Saat ini sahabat budaya, jangan ditanya lagi berapa yang telah terinfeksi positif. Lihat media resmi seperti televisi, koran, dan lain-lainnya. Oleh karena itu sahabat budaya, kita harus melakukan social distancing. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Akibat COVID-19, ekonomi langsung menurun sahabat budaya, termasuk yang dialami emak-emak di kampung-kampung. Misalnya, harga sembako yang meningkat, masker dan hand sanitizer yang mahal, apalagi obat-obatan yang dibutuhkan sehari-hari melonjak. Apa yang harus kita lakukan lagi sahabat budaya jika obat-obatan sehari-hari mahal? Wah, apa ya? Betul, kembalilah ke obat-obatan tradisional. Obat tradisional adalah pengobatan alternatif atau pengobatan di luar jalur kedokteran. Salah satunya pengobatan tradisional ini adalah pengobatan dengan menggunakan tanaman obat. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menuliskan terdapat sekitar 30.000 spesies tumbuhan terdapat pada hutan tropis Indonesia dan 1.260 spesies diantaranya berkhasiat obat. Itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya beberapa jenis gulma, akar-akaran, daun-daunan, kayu-kayuan, dan sebagainya. Meski demikian sahabat budaya, antar daerah memiliki beberapa sumber daya yang berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi alam dan perbedaan keterampilan masyarakat setempat dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pada umumnya, kekhasan lokal pada cara pembuatan obat, bahan-bahan yang digunakan, serta cara pengolahan obat sampai dengan khasiatnya. COVID-19 dan pengobatannya tentu menjadi masalah nasional, serta mahalnya obat-obatan modern. Maka melalui media ini saya tawarkan beberapa hal yang mungkin dapat dipakai secara umum sebagai pertolongan pertama dalam pengobatan. Pengobatan tradisional yang saya tawarkan ini adalah di Kabupaten Musirawas Utara oleh suku Anak Dalam. Beberapa tanaman obat yang digunakan oleh suku Anak Dalam adalah 1. Pelepah keladi busuk. Pelepah keladi busuk digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang terkilir seperti kaki, tangan, sehingga menyebabkan bagian tersebut menjadi bengkak. Jumlah yang digunakan adalah 2-4 siung seukuran ibu jari kaki orang dewasa atau secukupnya. Alat-alat yang digunakan wajan atau boleh sendok aluminium, kain perban atau kain perca ukurannya 2 x 50 cm. Cara pengolahan: ambil beberapa siung pelepah keladi busuk, letakkan pelepah keladi di atas sejenis wajan atau sendok aluminium. Panaskan pelepah keladi di atas api selama lebih kurang 3-5 menit. Letakkan pelepah keladi yang panas tadi di atas bagian tubuh yang terkilir. Kemudian balutlah pelepah keladi dengan kain. Kain juga berfungsi sebagai pengikat keladi ke bagian tubuh yang sakit. Yang kedua, tumbuhan-tumbuhan yang digunakan oleh suku Anak Dalam pengobatan adalah kunyit hantu ditambah dengan temulawak. Kunyit hantu dan temulawak digunakan untuk pengobatan obat sakit mah. Jumlah yang digunakan adalah 1 siung kunyit hantu ditambah temulawak secukupnya. Alat-alat yang digunakan wajan, gelas, tungku, boleh memakai tungku kompor gas, dan saringan. Cara pengolahannya: ambillah kunyit hantu dan temulawak yang telah disediakan, cucilah sampai bersih.
Letakkan kunyit dan temulawak di dalam wajan. Masukkan 2 gelas air putih. Rebuslah sampai air mendidih, sampai sisa airnya menjadi 1 gelas saja atau separuh air sebelumnya. Jika ingin mendapatkan air rebusan sebanyak 2 gelas, maka air yang harus dimasukkan sebanyak 4 gelas dan seterusnya. Saring air rebusan dengan penyaringan dan terpisah kunyit dari air rebusan tadi. Minumlah air tersebut dalam keadaan hangat-hangat kuku. Lakukan meminum air tersebut selama 1 bulan. Selama pengobatan ini, orang yang sakit mah dilarang untuk mengkonsumsi cabai, santan, dan sejenis makanan yang pedas-pedas. Yang ketiga, pengobatan tradisional suku anak dalam adalah rumput cerewet atau dikenal dengan daun pulutan. Rumput cerewet digunakan untuk menghilangkan sakit kencing batu dan sakit ginjal. Jumlah yang digunakan adalah rumput cerewet diambil akarnya sebanyak 1 genggam orang dewasa. Alat-alat yang digunakan wajan, gelas, tungku, dan saringan. Cara pengolahan: ambillah rumput cerewet dan akarnya, cucilah sampai bersih sehingga hilang tanah yang terdapat pada akarnya. Letakkan rumput di dalam wajan, masukkan 2 gelas air putih. Rebuslah rumput sampai air mendidih dan sisa air menjadi 1 gelas saja. Jika ingin mendapatkan air rebusan sebanyak 2 gelas, maka air yang harus direbus sebanyak 4 gelas dan seterusnya. Saring air rebusan dengan penyaringan dan terpisah rumput dari air rebusan tersebut. Minumlah air rebusan tersebut dalam keadaan hangat-hangat kuku. Yang keempat, pengobatan tradisional suku anak dalam adalah akar pohon mentak pala atau akar pohon pala. Akar pohon mentak pala atau akar pohon pala digunakan untuk obat pusing dan sakit kepala. Jumlah yang digunakan adalah akar mentak pala sebesar ibu jari orang dewasa 1 buah dengan panjang lebih kurang 1 jengkal orang dewasa atau ukurannya 15-20 cm dan daunnya secukupnya. Alat-alat yang digunakan: gelas, pisau, tungku pemanggang, kain pengikat, boleh kain perca, kayu penjepit yang dibuat dari bambu, dan air panas. Cara pengolahan: akar dikikis dengan pisau, lalu cuci dengan bersih sehingga terlepas seluruh tanah yang melekat pada akar tersebut. Cuci daun mentak pala dengan air, bungkuslah akar dengan daun mentak pala. Kemudian kedua ujung daun dilipat ke arah ke dalam dan diikat dengan penjepit dari bambu. Dengan demikian cara ini ditunjuk secara horizontal. Kemudian dibakar di atas bara api sampai matang. Tingkat kematangannya diukur dari bau yang dikeluarkan pada saat dibakar. Setelah matang, dinginkan dan ditempelkan ke kepala pada bagian yang sakit atau bagian yang pusing, biasanya di bagian kening, dengan diikat dengan kain mengelilingi kepala. Ramuan mentak pala ini ditempelkan selama 2-3 jam. Selama pengobatan tersebut, seseorang yang sedang sakit kepala sebaiknya tidak mandi sampai sakit kepalanya sudah sembuh. Yang kelima, pengobatan tradisional suku anak dalam adalah menggunakan akar pasak bumi. Akar pasak bumi digunakan untuk obat sakit malaria. Jumlah yang digunakan adalah akar pasak bumi sebesar ibu jari kaki orang dewasa 1 buah dengan panjang lebih kurang 1 jengkal orang dewasa atau 15-20 cm. Alat-alat yang digunakan: gelas, wajan, tungku api, dan air panas. Cara pengolahan: ambillah akar pasak bumi, cucilah sampai bersih sehingga hilang tanah yang terdapat pada akarnya. Masukkan 3 gelas air putih ke dalam wajan. Masukkan akar pasak bumi ke dalam wajan dan rebus akar sampai air yang tersisa sebanyak 1 gelas. Diamkan selama 5-10 menit. Minum ramuan itu selagi masih hangat-hangat kuku. Selama pengobatan, orang yang sakit malaria dilarang memakan cabai, asam, dan sejenis ikan yang punya sengat atau duri. Sahabat budaya, sebenarnya masih banyak pengobatan tradisional ini bisa sahabat budaya baca. Di antaranya dibaca di buklet yang telah diterbitkan oleh BPNB Sumatera Barat yang berjudul
pengobatan tradisional suku anak dalam di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, atau bisa di-download melalui link yang ditampilkan di deskripsi. Oke sahabat budaya, demikian pengobatan tradisional suku anak dalam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.